Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani semua, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan mereview kembali lur. Ini tentang herbisida boral 480 SC. Herbisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan berbagai jenis rumput lur. Nah, ini adalah salah satu bukti setelah pengaplikasian herbisida boral 480 SC. Ini baru 2 hari setelah penyemprotan lur. Ini saya menggunakan dosis 30 mili. Nah, untuk bagaimana cara dan penggunaan herbisida boral 480 SC ini, tonton terus video saya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe lur. Nah, ini lur, baru 2 hari sudah seperti ini, dan ini dosis rendah lur karena padinya masih kecil. 15 hari setelah tanam, tapi ini kekeringan. Mudah-mudahan hasilnya tetap bagus. Nah, untuk caranya langsung saja lur, lihat. Nah, inilah herbisida boral 480 SC. Herbisida sistemik pratumbuh berbentuk pekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan gulma pada pertanaman padi, maksud saya, kedelai, kelapa sawit, kubis, tembakau, dan tembakau lur. Nah, inilah. Jadi untuk penggunaannya ini saya jadikan 1 liter air lur. 1 botol boral 480 SC isi 100 mili. Ini seperti ini botolnya. Saya jadikan 1 liter air seperti ini. Jadi caranya cari air yang jernih, lalu masukkan ke dalam botol sekitar segini lur, 1 liter, lalu tuangkan herbisida boral ke dalam botol yang udah terisi air ini tadi, lalu kocok dan siap untuk digunakan. Nah, saran saya lur, jika mau menggunakan herbisida boral 480 SC ini, setiap mau pengisian di tangki itu seharusnya dikocok seperti ini lur, agar tidak ngendap, karena biasanya boral 480 SC ini ngendap di bawah botol ini. Dan usahakan penggunaan herbisida boral 480 SC ini secukupnya saja lur. Jika kita mau penyemprotan herbisida boral itu langsung digunakan sampai habis, karena kalau tidak habis biasanya, apalagi sampai 6 bulan, itu dia akan mengendap di sini dan membeku. Jadi usahakan langsung habis. Nah, untuk dosisnya lur, 1 tank ukuran 16 liter seperti tangki saya ini. Ini lihat kondisi rumput lur.
Jika rumputnya masih kecil, gunakan herbisida boral yang sudah dicampur air ini dengan 30 mili. Nah, kurang lebih di sini lur, 30 mili. Tapi jika rumput sudah agak besar, bisa menambahkan dosisnya itu 50 mili per tangki 16 liter. Jika di sawah ada rumput eceng gondok atau wewean, sedulur tani semua bisa mencampurnya dengan herbisida Sidamin ataupun sejenisnya lur. Nah, di sini saya akan mencoba ini lur. Saya oplos menggunakan herbisida Tigul 10 WP. Nah, caranya aduk dulu Tigulnya ke dalam air. Setelah itu baru herbisida boral yang dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk hasilnya nanti saya akan review lagi bagaimana hasil dari campuran boral dengan Tigul ini. Saya akan videokan lagi nanti. Nah, ini yang kemarin saya menggunakan boral dicampur dengan herbisida UB lur, karena ada eceng gondok. Nah, untuk takarannya UB ataupun Sidamin itu 1 tank sedulur tani bisa mencampurnya untuk untuk campuran Sidaminnya itu cukup 2 tutupnya yang merah itu lur, atau sekitar 20 mili per tangki 16 liter. Jadi jangan banyak-banyak karena nanti bisa gosong padinya. Nah, dulur tani semua, herbisida boral ini jangan terlalu banyak dosisnya karena berpengaruh itu padinya akan gosong. Tapi tidak mati lur, hanya gosong saja, nanti akan pulih kembali. Jadi saran saya gunakan dosis yang kecil saja, jangan terlalu besar dosisnya karena akan berbahaya terhadap padi, akan gosong. Nah, untuk tabela sedulur tani semua, untuk mengatasi penyemprotan di tabela atau tanam benih langsung, bisa disemprot di atas padi lur, selama padi belum besar atau padi masih kecil dan belum kena pupuk. Kalau dia padi udah terkena pupuk, biasanya bisa gosong. Nah, untuk ini padi seperti ini bisa sedulur tani menyemprotnya di atas, tidak perlu di lorong-lorong. Kalau mau di lorong itu akan lebih bagus, tapi di atas juga padi tidak akan gosong, asalkan dosisnya 30 sampai 50. Jangan melebihi dosis itu karena nanti akan gosong. Nah, inilah lur, padi masih tetap segar bugar dan tidak ada yang gosong, bisa sedulur tani semua lihat. Ini saya semprot di atas lur,
Nah, kalau untuk campuran tadi sidamin ataupun sejenisnya, sedulur tani bisa menggunakan 20, 30 sampai 50 mili per tangki 16 liter. Tapi kalau untuk boral itu kalau rumput masih kecil cukup 30, kalau udah agak besar sedulur tani bisa menggunakan 50 mili. Nah, saya rasa cukup sekian lur, mudah-mudahan ini bisa membantu sedulur tani semua dan menjadi informasi terbaik untuk sedulur tani untuk mengatasi rumput pada tanaman padi. Mudah-mudahan sedulur tani semua selalu diberi kesuksesan dan selalu diberi kesehatan. Nah, sekian lur, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.